Astagfirullah. Allah Akbar. Ya Allah, itu si Gilang. Lang, sabar lang. Sabar sebentar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Iya. Kurang ajar sekali. Lepaskan makhluk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Budi, kamu tarik ya. Ya, Kamu tarik makhluknya itu. Maksudnya si Gilang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Cepat Mas Budi. Hendrik, tiba-tiba di saya tadi telepon saya karena ada apa sama orang tua saya, Hendrik. Iya, dari tadi nelpon terus. Kenapa lang? Lah itu si Gilang. Gimana Lang? Ada apa Lang? Kenapa? Terus kok. Hah? Sekarang terus ya tadi. Ya Allah. Coba. Lihat. Hendrik. Iya. Assalamualaikum. Kenapa emang? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ya Allah ya Rabbi. Kenapa emang awalnya Lang? Awalnya Kalau boleh gimana tahu. lang? Coba ceritakan. Saya nggak tahu mas kejadian gimana mas. Ya Allah. Saya mau bawa berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya. Cuman saya konfirmasi dulu ke Mas Budi kan. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu ini mau kenapa terus. Tapi ini dari luka seperti nggak wajar, Hendrik. Coba Coba kamu cek, Hendrik. Sopan kayak mas. coba saya tanyaan ke ibunya dulu ya. Saya juga panik, Lang. Kamu yang tenang dulu ya Lang ya. Kalau kita masalahnya, Lang. Bu, ini mohon maaf. Ibu emang awalnya kejadian gimana Bu? Jatuh tiba-tiba jatuh atau bagaimana Bu? Nggak tahu ini apa jalan saya sakit semua, terus ini kuping saya ada yang bisikin. Oh begitu. Saya pingsan, nggak tahu. Oh, pingsan. Ada di sini. Itu benar Lang pingsan. Iya benar tadi mas. Oh, Berarti udah dari tadi gini. Iya kayak gini tadi. Allah ya Allah ya Rabbi. Pak, Oke, istighfar ya, Bu, Pak. sabar Mas Udi, sabar. Ya Allah, Hendrik, saya panik sekali kalau lihat orang tua saya seperti ini, Hendrik. Iya pasti sih saya nggak mengetahui. Ini gimana ini baiknya mau dibawa ke rumah sakit dulu atau gimana? Tapi saya belum percaya, Hendrik. Kemungkinan ini dari kiriman orang lain sepertinya, Hendrik. Tapi gimana sampai, Hendrik? Iya tapi ini rumah kerasa tiba-tiba panas sih. Lang ini tiba-tiba rumah panas. Kamu sadar gak? Sadar mas, ini rasa panas. Panas ya? Iya panas. Panas sekali. Astagfirullah. Ya Allah. Oke Bu, Ibu yang tenang Bu. Ibu dapat bisikan Bapak juga sama. Ya, sama. Ya Allah itu Bapak sampai menggigil seperti itu loh. Ya Allah ya Rabbi. Ya yang tenang ya Pak Bu. Kamu juga fokus ya Mas Udi ya. Iya, Hendrik, saya nggak fokus nih. Oke, coba tarik nafas dulu, tarik nafas. Iya saudara, jadi seperti ini kondisinya dari bapak dan juga ibunya Mas Budi. Tiba-tiba tadi kan kita dikabarin sama si Gilang ada yang sampaian ya. Iya. Katanya telepon bahwa kedua orang tuanya sampaian jatuh sakit. Tapi gini, Hendrik, lebih baik kita jangan bawa ke rumah sakit dulu. Karena kan firasat saya itu kayaknya itu bukan medis loh, Hendrik. Iya, soalnya ini bebarengan dari ibunya dan juga bapaknya. Kenapa harus kena sama bapak saya sama ibu saya loh, Hendrik? Ya Allah. Sabar, astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini cobaan, ini ujian. Semakin kita maju maka semakin banyak cobaannya gitu Mas Budi. Iya, Hendrik. Buat Gilang juga yang tenang ya Lang. Berarti ini jatuhnya bersamaan, jatuh pingsan ya Lang? Iya bersama tadi mas. Bersamaan. Oh. Tapi udah dibawa ke puskesmas belum sih? Belum mas, saya konfirmasi ke Mas Budi dulu mas. Oh, belum ya. Soalnya kejadiannya baru banget sih. Iya, saya bingung juga mas. Ya Allah ya Rabbi. Oke Bu yang tenang ya Bu ya. Buat Bapak juga astagfirullahaladzim sampai seperti itu. Bu, Pak, istighfar ya, Pak, Bu. Astagfirullah. Sabar Mas Budi, sabar. Oke, yang tenang. Mungkin memang besar kemungkinan ini kiriman Mas Budi. Iya, Hendrik. Ya coba kita bantu untuk menyembuhkannya terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kenapa ini Bapak? Bapaknya kenapa? Kenapa ya Allah? Ya Allah, kok ini malah tambah parah? Ya Allah. Pak, coba istighfar Pak. Istighfar dulu Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Coba. Hendrik seperti ini, Hendrik, gimana, Hendrik? Ini lukanya, ya Allah. Sampai parah itu loh. Iya, ya Allah, Pak. Oke, tenang. Mas Budi yang tenang, Mas Budi. Oke. Yang tenang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak, Bu. Mas Budi, lihat tuh. Lihat. Kenapa, Hendrik? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makhluk apa, Hendrik? Kok jadi ada makhluk di rumahnya sampai itu? Ini gimana, Hendrik? Oke. Bapak saya bisa, Hendrik. Iya, yang tenang ya. Lang, Gilang, tolong jagain ya Bapak sama Ibu ya. Ini kamu itu medianya ditaruh di rumah kamu, di rumah apa nggak sih? Maksudnya? Enggak, Hendrik. Taruh di kos-kosan, Hendrik. Loh, kenapa ditaruh di kos-kosan? Karena ke rumah saya mau jauh, Hendrik. Iya sih, memang itu kan buat pegangan Iya, gitu kan. tapi saya lupa nggak bawa ke sini loh. Iya, Tahunya kira saya itu aman keluarga saya, tapi nggak tahu kayak gini, Hendrik. Pasti ada yang nggak suka sama keluarganya sampean, Mas Budi. Bisa jadi seperti itu, Hendrik. Makanya kita harus mencari tahu, Hendrik. Iya. Sebab akibatnya itu kenapa keluarga Iya, saya. ini juga ada makhluk seperti ini, ya Allah. Iya.
Oh, Akbar. Apa tuh saya mau lihat di sini ya Allah? Oke, tenang. Ini Pasti ini kiriman dari orang yang nggak suka sama sampean Mas Budi. Semakin maju maka semakin banyak yang iri hati, dan itu pasti. Saya tidak menyangkal bahwa saya ini sudah maju atau bagaimana saudara, karena saya sendiri tidak ingin menyombongkan diri. Apapun itu kan tetap rendah hati. Tapi ini demi kebaikan Bapak dan juga ibunya Mas Budi. Dan makhluk ini mungkin berasal dari makhluk kiriman. Besar kemungkinan juga ada suatu buhul yang tertanam di rumahnya Mas Budi ini. Oke, coba kita interaksi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dari mana kamu berasal? Kenapa kamu mewujudkan diri di sini? Tujuan kamu itu untuk apa? Oke, Lang, kamu tunggu di situ aja ya. Soalnya ini berbahaya, takutnya kenapa? Ini makhluk takut menyerang sampean, Lang. Jadi kamu tunggu ini. awas pada tolong jagain papa sang ibu ya. Baiklah, tanpa pikir panjang, karena ini terkait dengan nyawa kedua orang tuanya dari Mas Budi, kita coba interaksi saja. Mas Budi siap ya? Cantik. Saya masukin ke raganya sampean. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergi kau dari rumah ini manusia. Oh, tidak bisa. Saya tidak bisa pergi begitu saja. Di sini tidak ada urusan denganmu. Urusan kamu dengan siapa? Tentunya mengganggu semua keluarga yang ada di sini. Maksud kamu rekan saya juga, Mas Budi? Tentunya Raka ini termasuknya. Baik. Saya juga ingin bertanya kepada kamu. Kenapa kamu malah justru menyerang keluarga Mas Budi? Apakah Mas Budi punya salah dari diri kamu ataupun keluarganya pernah bersalah dengan kamu? Tentu saja. Maka dari itu ditugaskan untuk datang ke rumah ini dan menyerang semua keluarganya. Oh begitu. Memang apa sih kesalahannya? Coba katakan. Kesalahan dari Mas Budi itu apa? Dia itu tidak pernah berbuat salah. Dia itu orangnya baik. Kok sampai seperti ini? Itu bukan urusanmu. Diriku pun tidak mau untuk mengatakan semuanya kepadamu. Pergi kau dari sini. Kamu lihat sekarang kondisi dari kedua orang tuanya saat ini sudah sangat parah sekali. Sampai dia menggigil, sampai dia jatuh sakit. Kalau sampai mereka diambil nyawanya oleh kalian, maka kalian juga tidak akan bertanggung jawab, bukan? Harus tua. Sudah, begini saja. Lebih baik kamu bertobat saja. Tidak. Diriku menolak itu manusia. Oh, kamu menolak bertobat. Diriku akan mengikuti perkataan yang telah menyuruhku. Tidak mengikuti perkataanmu. Jangan sampai itu terjadi. Astagfirullah. Dan sampai kapanpun tugasku harus kuselesaikan untuk mengganggu keluarga ini. Sampai kapanpun begitu. Iya. Baiklah, kalau seperti itu, sampai kapanpun kamu juga tidak akan ada lagi di dunia ini, karena kamu sudah mencoba mengusik rekan dekat saya, yaitu Mas Budi. Kalau kamu tidak ingin memberitahu, maka ini jalan satu-satunya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Panas sekali sakit. Saya burhanul haq. Lepaskan. Keluarkanlah makhluk ini dari raga saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tenang. Masih dikeluarkan, Dik. Iya, oke. Ini makhluk lebih baik kita leburkan saja daripada mengganggu keluarganya sampean maksudnya. Iya, Dik. Lepukan saja, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya dan juga minyak burhanullah, leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ayo, sekali dulu, Dik. Ya, akhirnya bisa diliburkan juga. Ya Allah, tapi ini gimana, Dik, kondisi? Iya, yang tenang dulu Mas Budi.
Iya, yang tenang, yang tenang. Heeh. Bu, Pak, istighfar ya Allah. Yang sabar maksudnya, yang sabar. Hendrik, mungkin ini semua salahku, Hendrik. Bro, Mas. Saya tuh kayaknya ingin mundur saja, Hendrik lah, nggak ikut sampai lagi, Hendrik lah. Loh, maksudnya gimana? Mas Budi. Mungkin gara-gara saya orang tua saja seperti ini, Hendrik. Enggak, bukan seperti Saya banyak itu. salah kepada orang yang tak suka sama saya, Hendrik. Enggak seperti itu Mas Budi. Coba sadar Mas. Mas. Tuh dengerin Gilang itu. Gilang mau ngomong apa? Sadar bagaimana saya tuh khawatir lihat orang tua seperti ini, Lang. Mungkin ini kesalahan saya, jadi orang tua saya jadi korbannya seperti ini. Tuh, benar kata si Gilang. Sekarang kamu itu lagi dipuji Mas Budi. Sabar, Mas. Sabar. Coba istighfar. Ini sampai lama-lama kalau kayak gitu nanti terpengaruhi loh. Coba istighfar dulu Mas. Tapi gara-gara saya, Hendrik, kemungkinan orang tua saya seperti ini. Mungkin ada orang yang nggak suka sama saya, Hendrik. Enggak. Ketimbang saya dipromisnya terus, nanti lama-lama orang itu makin nyakit orang tua saya, Hendrik. Mas Budi, Ya sadar. Bahkan si Gilang pun juga berkata kalau keluarganya sampai ini saat ini sedang diuji Mas. Ya. Dan Gilang pun juga mengetahuinya. Mas Budi, ini kayak bukan sampean sendiri. Sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gini ya Lang ya? Iya, Mas. Mau ngomong kayak gini, Mas. Iya. Saya tuh lagi panik, Hendrik, dengan keadaan orang tua saya seperti ini. Iya, saya paham. Nanti akan saya bantu untuk kita sembuhkan bareng-bareng. Kayak biasanya kamu juga kan biasanya bantu orang lain untuk disembuhkan gitu. Kamu yang tenang dulu. Kalau Tapi kamu dengan dalam kemungkinan ada orang yang nggak suka sama saya sehingga seperti ini orang tua saya, Hendrik. Iya. Maka dari itu saya lebih baik mundur saja, lah, Hendrik. jangan seperti itu. Maka dari itu saya katakan baik-baik kepada sampean Mas Budi ya, bahwa ini sampean saat ini sedang diuji. Kalau sampean seperti ini ragu-ragu, ini gimana kita menyembuhkannya? Menyembuhkan dari keluarganya sampai sendiri, karena kesembuhannya itu datang dari lubuk hatinya sampai sendiri loh Mas Budi. Gitu. Saya bingung, Hendrik, harus bagaimana, Hendrik. Oke, tenang. Pikir-pikir dulu. Jangan. Kalau sampai keluar dari perumahan sendiri, jangan. Itu tidak baik. Itu bukan pilihan terbaik. Itu malah justru lari dari tanggung jawab. Ya. Oke, istighfar yang tenang. Ya, yang tenang. Gitu. Nah, ya, yang tenang begitu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lang, Gilang, kamu jagain ya. Ya, tenang. Ya, jagain dulu itu orang tuanya. Astagfirullahaladzim, ada makhluk nenek-nenek ini. Hei, assalamualaikum. Kenapa kamu bisa datang ke rumah dari saudara saya ini? Oke, Mas Budi, dia tidak mau mencoba untuk berinteraksi. Coba saya masukin ke raganya sampean kali ya. Ya. Mas, jangan ngelamun. Istighfar, jangan ragu-ragu. Istighfar. Coba tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Ya, tarik nafas. Iya, gitu. Oke, tarik nafas. Ini, pakein minyak. Coba tarik nafas. Sampai jangan ada rasa ragu-ragu di dalam hatinya sampean, Mas. Kalau kayak gitu nanti kita kapan untuk menyelesaikan permasalahan kayak gini? Alhamdulillah. Iya, Hendrik. Oke, udah siap kan? Siap. Iya, jangan ngelamun. Oke. Oke. Gue minta maaf sama kamu, Hendrik. Nggak apa-apa, udah. Kita fokus. Iya, Hendrik. Baiklah, Nek. Kalau Nenek tidak ingin mencoba untuk berinteraksi dengan kami, maka alangkah baiknya saya masukkan saja diri kamu ke raga saudara saya, supaya kami mendapatkan seluruh informasi yang harus kami cari. Saya kunci dulu diri kamu, Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap Mas Yudi ya? Siap, Hendrik. Ini udah yakin? Ya, saya yakin, Hendrik. Ya, kita cari pelakunya Ya, sampai nanti. sampai kita mengetahui semuanya lah. Orang tua saya sampai sembuh, Hendrik lah. Oke, siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa dirimu manusia? Saya yang harus bertanya kepada kamu. Siapa kamu, Nek? Dan kenapa kamu ada di sini? Nenek di sini ditugaskan untuk menyebarkan wabah penyakit untuk keluarga ini. Allahu Akbar. Memang keluarga ini salah apa, Nek? Nenek tidak tahu. Nenek hanyalah menjalankan perintah saja. Oh, begitu. Tapi lihat, Nek, sekarang kondisinya mereka benar-benar sangat parah loh akibat ulah dari nenek. Ya, memang itu sudah terjadi. Nenek lakukan.
Coba Cuma sekarang. saja kau jangan menyembuhkan mereka. Ya sudah, nenek saja tolong tarik semua penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tidak mungkin nenek untuk menyembuhkan mereka, sedangkan nenek hanyalah diperintahkan saja. Oh, Masa nenek harus mengembalikan supaya mereka sembuh? Itu tidak mungkin terjadi. Astagfirullahaladzim. Nek, tolonglah Nek, sadarlah Nek. Perilaku nenek itu sudah salah. Kamu sudah membuat mereka jatuh sakit. Kamu sudah membuat saudara saya jadi kebingungan dengan situasi saat ini. Kamu ingin kami terpecah belah atau bagaimana? Justru itu yang diinginkan Tuanku, manusia. Oh, Memang harus seperti ini. Mereka harus terkena penyakit. astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Terus sekarang tujuan nenek sekarang apa? Apakah ingin mencoba mengirimkan penyakit kepada saya? Bukan tentunya kepada manusia itu. Ke Gilang? Yang masih kecil itu. Tidak, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan saja kekuatan kamu ini. Allahu Akbar. Kenapa? Aduh, Sakit. Aduh, sakit, Cuk. Lah itu kan penyakitnya nenek sendiri. Aduh. Nenek hanya menggunakan perintah saja, Cuk. Aduh. Enggak, itu kan sudah saya kirim kembali ke nenek. Gimana rasanya, Nek? Terkena penyakit yang nenek berikan kepada mereka. Sakit semua, Cuk. Gimana rasanya senjata makan Tuhan? Kenapa nenek yang merasakannya, Cuk? Aduh. Maka dari itu, Nek, yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah dibuatkan sakit oleh nenek, itu seperti ini, Nek, rasanya. Ampun, Cuk. Ampuni nenek, Cuk. Meminta ampunlah kepada Yang Maha Kuasa, jangan kepada saya. Saya hanya manusia biasa kok. Nenek sudah tidak kuat, Cuk. Sakit, Cuk. Sudah tidak kuat. Aduh. Terus kemauan nenek sekarang bagaimana? Ingin saya cabut penyakit itu sendiri? Iya, Cuk. Tolong, Cuk. Lah itu kan penyakitnya nenek sendiri. Itu kan wabah yang nenek kirimkan kepada orang lain. Cobalah ditarik sendiri. Apakah bisa? Bisa tidak? Susah, Cuk. Sudah nenek lakukan, tidak bisa. Nah, makanya Nek, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam kepada umat manusia. Tidak semua umat manusia itu senang diganggu, Nek. Ya sudah, gini saja. Saya tarik terlebih dahulu penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat Tuhan Wijaya. Nenek sudah agak lega sekarang. Gimana, sudah lega, Nek? Ampun nenek, Cuk. Ampuni nenek, Cuk. Meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa, jangan kepada saya. Saya hanya manusia Nenek biasa. tidak kenal siapa dia. Dia itu Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Pencipta segalanya di dunia ini. Apa itu junjunganmu? Iya, Nenek hanyalah mendengar perintah saja, Cuk, supaya menyebar wabah penyakit kepada keluarga ini. ya sudah, gini saja, Nek. Sudahilah dengan apa yang sudah Nenek lakukan. Ya, dan juga saya mohon, beritahu sesungguhnya dari tujuan Tuhan kamu mengirimkan penyakit seperti ini. Tetapi bagaimana untuk nenek menyampaikan kepada dia, Cuk? Apakah Nenek mengetahuinya? Tidak tahu, Cuk. Oh, Nenek tidak tahu. Yakin? Iya, nenek yakin. Nenek tidak tahu apa-apa, Cuk. Nenek hanyalah ditugaskan untuk menyebarkan penyakit kepada manusia di rumah ini, Cuk. Ya sudah, gini saja, Nek. Saya memahami. Saya juga melihat Nenek itu tidak berbohong. Kalau Nenek ingin ataupun berkenan, apakah Nenek bersedia untuk bertobat dan mengucapkan kalimat syahadat? Tetapi nenek apa bisa untuk mengucapkan itu, Cuk? Nenek tidak tahu, Cuk. Akan saya bantu, Nek. Tenang saja. Baiklah, Cuk. Asalkan itu bisa membantu nenek untuk tenang, Cuk. Iya. Sekarang begini, Nek. Ikuti perkataan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Iya, Cuk. Nenek akan ikuti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Nirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah. illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu Hadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. bahwa Tiada tiada Tuhan Tuhan selain Allah. selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Coba aminkan, Nek. Terima kasih, Cu. Kau anak baik. Nenek sudah salah untuk menyakiti manusia seperti mereka, Cu. Baik, Nek. Sama-sama, Nek. Begini, Nek. Saya mohon kepada Nenek, saya akan memberikan sedikit energi dari Batu Dharma Wijaya ini kepada Nenek, dan tolong gunakan energi itu untuk menyadarkan Tuhan kamu, Nek. Baiklah, Cu. Nenek akan menyampaikan pesanmu kepada dia, Cu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, cabutlah hubungan Nenek ini dengan Tuhan ya, dan juga berikanlah energimu. Allahu Akbar. Ya sudah, Cu. Nenek pergi dulu ya, Cu. Baik, Nek, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, coba Mas Yudi. Nggak apa-apa. Iya, oke. Ya Allah, itu dik ada santik. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah, itu si Gilang. Lang, sabar lang. Sabar sebentar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya. Kurang ajar sekali. Lepaskan makhluk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Budi, kamu tarik ya. Iya, Dik. Kamu tarik makhluknya itu. Maksudnya si Gilang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cepat banget Mas Budi. Oke. Bangun lang, bangun lang. Coba bangun. Oke. Sakit ya? Istighfar. Sebentar. Istighfar coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, istighfar, coba tarik nafas. Oke, Istighfar. Duduk kamu dulu, duduk dulu. Tenang Ya adik Allah. dulu. Kamu nggak sadar apa tadi Lang, di belakang ada makhluk? Saya nggak sadar. Nggak sadar ya? Sadar, Dik. Ya Allah. Oke. Ya tenang Lang. Kamu tunggu di sini dulu tenang ya, Lang, ya. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Saya ingin menyembuhkan dari kedua orang tuanya Mas Budi jadi kesusahan karena banyak sekali makhluk-makhluk yang menghalangi kita untuk menyembuhkan orang tuanya Mas Budi ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati. Bahaya ini makhluk. Begitu cara kamu ya. Saya kunci dulu diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Percuma saja, kamu tidak akan bisa bergerak. Mas Judi, siap ya? Siap, Dik. Nah, coba kita interaksi dengan makhluk ini. Barangkali nanti kita mendapatkan informasi yang penting. Iya, benar, Dik. Pernah ngerasa nggak sih kamu Kenapa? nggak disukain sama orang lain, Mas Judi? Bentar, saya ingat. Soalnya ini kan kiriman dari orang lain. Oh iya, saya baru ingat, Bu. Soalnya pas itu ada teman dekat saya. Itu minjam saya uang. Oh, terus sama sampean? Tapi saya nggak kasih, Dik, karena saya belum ada gitu. Oh, tapi benar apa enggaknya ya? Coba kita tanyakan langsung kepada makhluk ini. Iya, Dik. Tidak akan saya lepaskan, ya. Kamu harus mengorek semua informasi dari diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan berani-berani kau menyembuhkan manusia seperti mereka. Hei, ini kedua orang tua dari saudara saya itu Mas Putih. Mereka saat ini sedang kesakitan. Ibunya sampai lebam dan juga wajah dari bapaknya itu sampai lebam juga karena sihir yang dikirim oleh kalian.
Percuma saja dirimu menyembuhkan mereka, akan aku halangi. Dan aku bisa saja menyakiti anak itu yang Tidak. sudah aku selamatkan. Oh, jadi kamu memang sengaja sekarang mengincar dari adanya Mas Budi begitu. Tentu saja, karena manusia ini sudah salah kepada tuanku. Salahnya apa? Hah? Salahnya apa, saudara saya? Coba katakan dengan jujur. Beritahu dengan jujur. Kau tak perlu tahu urusan kami. Enggak, saya butuh informasi itu supaya tidak ada kesalahpahaman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang begini, mohon katakan dengan jujur, wahai makhluk, ya, kamu harus melihat sekarang kondisi dari kedua orang tuanya menggigil seperti ini, dan ibunya itu sampai ngelantur seperti itu. Memang dengan sengaja, biar manusia raga ini menyesali perbuatannya. Memangnya apa sih kesalahannya? Coba katakan dengan jujur. Hah? Kau ingin tahu masalahnya kenapa? Iya, kami ingin mengetahuinya. Asal dirimu tahu, raga ini sudah tidak meminjamkan uang kepada tuanku. Oh, maksudnya? Tuanku pernah meminta uang kepada raga ini, tetapi tidak dikasih. Karena Seberapa tuanku besar? sangat butuh uang itu. Seberapa besar kalau boleh tahu? Tentunya sangatlah banyak, 5 juta. Ya Allah, itu sangat besar sekali. Lagi pula tujuan Tuhan kamu untuk apa meminjam sebanyak itu uangnya? Dan juga, tolonglah kamu, makhluk, jangan seperti ini. Tolong beritahu kepada Tuhan kamu, ya, untuk tidak usah melakukan hal-hal seperti ini lagi. Coba katakan dengan jujur, tujuan Tuhan kamu meminjam uang sebesar itu kepada rekan saya itu untuk apa? Untuk apa? Coba katakan dengan jujur. Tentunya untuk foya-foya dengan kesenangan tuanku sendiri. Ya mana mungkin lah rekan saya meminjamkan uang hanya sekedar untuk foya-foya Tuhan kamu. Itu nama urusan Tuhan? tuanku. Ya itu salah. Hanya untuk foya-foya. Sedangkan kami membutuhkan untuk membantu orang lain, bukan untuk foya-foya. Nah, tetapi dia tidak terima dan dengan sengaja mengirimkan makhluk sepertiku untuk melukai mereka. Oh begitu. Baiklah, tidak apa-apa. Siapa nama Tuhan kamu itu? Dia bernama Fahri. Fahri. Coba nanti saya tanyakan kepada saudara saya itu benar apa enggak. Uang itu, kalau untuk foya-foya, uang sebesar 5 juta, itu lebih baik gunakanlah untuk bersedekah. Gunakanlah untuk membantu orang lain. Ataupun gunakanlah untuk kepentingan-kepentingan keluarga, ataupun kepentingan pribadi yang sangat pepet. Daripada untuk digunakan foya-foya. Itu urusan tuanku manusia dan kau tidak boleh untuk mencampurinya. Kesalahan Tuhan kamu. Itu kesalahan Tuhan kamu sendiri. Lagi pula, akui saja, pasti si Fahri itu iri. Iri bukan dengan rekan saya itu Mas Budi. Ya, itu memang benar. Iri karena apa? Karena sekarang banyak kemajuan di raga ini sehingga tuanku merasa iri kepadanya. Kami tidak ada kemajuan sama sekali. Sejujurnya, ya, kami hanya sekedar ingin membantu orang lain saja. Kami tidak menganggap kalau kami ini maju atau tidak kok. Tetapi raga ini sudah salah. Seharusnya dia meminjamkan uang pada tuanku. Pasti mereka tidak akan mengalami seperti ini. Ini berarti Tuhan kamu sendiri terlalu ambil hati. Sudah, begini saja. Wahai makhluk. Kalau kamu terus-menerus seperti ini, maka mau tidak mau, kamu lebih baik bertobat saja. Saya tidak ingin kamu menjadi seperti ini, mengganggu umat manusia, apalagi kamu sampai ingin melukai orang lain. Saya tidak ingin. Tidak mungkin diriku untuk bertobat manusia. Sedangkan diriku di sini hanyalah menguasai siapapun yang akan menyembuhkan mereka. Akan bertemu denganku. Oh, Masuk dirimu itu. oh, begitu. Kamu mengancam malah ya sekarang ya. Lihat saja
Diriku pasti bisa menyakitimu manusia. Sekarang cobalah sakiti saya. Kenapa? Kenapa tidak mempan? Ya, coba katanya kamu ingin menyakiti saya. Coba, silakan. Kenapa tidak mempan? Kuat sekali dirimu manusia. Saya tidak kuat. Apa itu di tanganmu? Sepertinya benda itu yang telah melindungimu. Diriku Iya. merasakan itu. Kenapa tidak mempan? Karena saya menggunakan batu Dharma Wijaya ini dan juga minyak Burhanul Haq yang saya gunakan untuk melindungi diri saya pribadi dan juga untuk membantu orang lain dari kesusahan. Pantas saja kau sekuat itu. Ternyata kau mempunyai benda yang sangat sakti. Tidak, benda ini tidak sakti kok. Kesaktian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriku saja menyerangmu tidak bisa. Ya, kamu tidak bisa menyerang saya karena kamu memiliki niat jahat. Maka dari itu batu ini dan juga minyak ini akan menetralisir dan kamu tidak akan bisa menyentuh saya. Tetapi diriku tetap akan berada di sini untuk menguasai, untuk mengawasi mereka. Untuk mengawasi. Baiklah. Jadi kamu sampai kapanpun tidak ingin berubah. Saya katakan dengan sangat halus kepada diri kamu. Kalau kamu terus-menerus seperti ini dan kamu bertemu dengan orang lain yang mungkin dia itu lebih jahat daripada Tuhan kamu, pasti kamu itu akan benar-benar diperbudak dan juga kalau kamu gagal, kamu akan dileburkan oleh orang itu. Apa benar yang kau ucapkan itu manusia? Ya, percaya tidak percaya. Karena sebentar lagi kamu akan terkena batunya sendiri. Wahai batu Dharma Wijaya, lindungilah makhluk ini. Kurang ajar. Sudah saya katakan. Tuanku telah menyerangku. Kan sudah saya katakan barusan panjang umur sekali. Kamu merasakannya sekarang. Sepertinya dia mendengar perucapan diriku denganmu, sehingga dia tidak terima atas apa yang kuucapkan, sehingga dia menyerangku. Nah, tadi kan sudah saya katakan, kalau kamu ketemu orang lain yang seperti itu, kamu hanya dimanfaatkan saja. Sekarang gini, saya cabut hubungan kamu dengan Tuhan kamu, supaya kamu tidak dileburkan oleh dukun itu. Baiklah manusia, memang diriku terlalu bodoh mengikuti perkataan manusia seperti dia. Baiklah, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Sekarang diriku merasakan ketenangan itu manusia. Alhamdulillah, kamu sudah merasakan ketenangan. Sekarang begini, kamu sudah tahu bukan bahwa manusia itu bisa saja lebih licik dari kalian. Daripada kamu seperti itu terus menerus berketergantungan kepada umat manusia, lebih baik kamu bertobat saja. Memang tobat itu bagaimana? Diriku tidak tahu sama sekali. Biar saya jelaskan secara singkat. Tobat itu yaitu menuju ke jalan yang lebih baik, menuju ke jalan yang lebih benar. Lalu bagaimana diriku harus melakukannya manusia? Sekarang begini saja. Kamu coba cukup mengucapkan kalimat syahadat supaya kamu benar-benar bertobat. Baiklah, diriku akan mengikuti perkataanmu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anggudu Billahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Aminkan seperti saya. Terima kasih manusia, kau sudah membebaskanku kembali. Iya, sama-sama. Saya memberikan kamu kebebasan, tapi ingat, kalau kamu mengganggu umat manusia, kamu akan luput dengan sendirinya. Baiklah, diriku tidak akan melanggar yang kau ucapkan. Ya sudah, Karena Tuanku sendiri sudah berpengkhianat kepadaku. ya sudah. Kamu tidak perlu dendam kepada umat manusia. Kamu sudah ilah dengan apa yang sudah kamu lakukan. Iya, manusia. Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Gimana Dik, apa yang disampaikan Malik tadi Dik? Alhamdulillah. Dengan panjang lebar, Iya. Malik itu akhirnya mau bertobat begitu. Alhamdulillah Dik. Iya. Dan coba sekarang kita untuk menyembuhkan dari bapaknya dan juga ibunya sampai Iya maksudnya. Dik. Iya. Oke. Ada apa? Lang? Ada Gimana? Bang? Gimana Mas? Orang tua saya sudah bisa disembuhkan? Nah, ini belum Lang. Ini akan Sabar kami ya, Lang, ya. sembuhkan. Semuanya tergantung dari si Mas Budi sendiri. Gitu. Mas Iya, Budi, Dik. kamu sudah yakin kan? Sudah tidak ada ragu-ragu lagi kan? Ya, saya sudah yakin Dik. Untuk menemukan orang tua saya sudah yakin Dik. Nah, sekarang gini saja. Gimana? Saya coba untuk pasrahkan kamu Iya. minyak ini. Coba kamu sembuhkan sendiri. Oke Dik, siap. Oke, kamu jangan ragu-ragu lagi Mas Budi. Iya, Ya. Dik. Buat Saya bilang sudah kirimkan Al-Fatihah ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Tangannya itu, tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Alhamdulillah. 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 udah nggak sakit lagi Bu? Istighfar. Istighfar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sembuh tuh. Alhamdulillah. Iya, Sudah bangun orang tua saya Dik. Saya sudah lega. Iya. Tinggal bapak Oke. saya ini Dik. Oke Bu, Ibu tolong kesini dulu ya Bu ya sebentar ya Bu. Minggir dulu Bu. Ini kita tinggal nembuin bapaknya. Aduh. Oke. Duduk aja. Bu. Duduk aja dulu. Duduk dulu. Pelan-pelan. Jangan Iya, berdiri, di ya. situ dulu. Bu. Oke. Mas Budi, ini kayaknya bapaknya tambah parah apa ya? Oke. Sampai seperti ini Dik. Ya Allah, saya Oke, khawatir banget ini. Dik. Oke, istighfar. Iya, Dik. Kamu jangan ragu. Ayo. Ya, Dik. Bismillah. Pegangin Mak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah. Oke, pelan-pelan. Istighfar Pak, istighfar Pak. Istighfar coba. Alhamdulillah Bu, itu Bapak udah sembuh. Lu kamu marah sudah sembuh ini Dik. Ya, alhamdulillah ya Lang ya. Alhamdulillah. Sudah Lang, sembuh. tolong pakai bapak Lang. Ah, Ini bapaknya masih lemes kayaknya. nah, Istighfar Pak. iya udah sembuh kan. Nah gitu Mas Budi. Sampean jangan ragu. Iya Dik. Terima kasih Dik. Kamu sudah membantu saya Dik. Untuk Iya, menyelamatkan maksudnya- orang tua saya Dik. Iya nggak apa-apa. Saya Namanya itu harus gimana ya, sekelas budi ke kamu bagaimana Dik? bukan balas budi. Saya hanya ingin membantu sampean. Iya Dik. Ya kan, namanya manusia harus saling membantu kan. Iya benar Dik. Sampean dulu waktu saya sedang ada masalah kan sampean membantu saya. Iya Dik. Intinya harus saling membantu. Benar. Memang harus Begitu. kita membantu ya. Iya. Iya. Minyaknya mana? Oh itu minyaknya diambil sini. Oh iya. Ya alhamdulillah wa syukurillah saudara. Akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan Mas Budi ya. Iya, alhamdulillah. Keluarganya sampean sudah baik-baik saja. Saya Dan bersyukur juga sekali. Oh iya Mas Budi, Kenapa Dik? sampean kenal orang yang namanya Fahri? Fahri. Ya kenal. Kenapa Dik? Pernah minjem 5 juta Pak ya? Pernah. Sama saya nembung itu 5 juta. Oh, Katanya gitu. untuk keperluan buat hiburan dia. Astaga. Maka dari itu saya nggak mau ngasih Dik. Iya pantesan. Iya itu si Fahri ternyata. Itu yang yang mengirimkan Kurang sihir ajar itu. sekali dia Dik. Oke, tenang. Kita sisanya tinggal mencari buhul yang ada di sini. Iya Dik. Masih ada 1 buhul Iya. yang tertanam, Iya. ya, supaya semuanya benar-benar terselesaikan. Iya benar. Gitu Dik. ya. Coba Iya. kita cari ya. Iya. Kita harus mencari bola itu sampai ketemu Dik. Baik. Coba masuk dipegang kamarnya dulu. Oh iya siap Dik, sini. Coba kamu rasa energi nanti.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha ibadu dan wijaya. Allahu Akbar. Kerasanya sih dari dalam kamar ini. Ini kamar siapa ini Mas Budi? Kamarnya bawa sama ibu, Dik. Oh, bapak sama ibu. Iya. Dari sekitaran sini sih orangnya. Coba saya perdalam lagi. Iya. Minyaknya sini Mas Budi. Ini, Dik. Kita coba perdalam lagi saudara untuk mencari puhulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Dik? Dari sini, energinya dari sini. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oh, itu puhul, Dik. Ini puhulnya kayaknya maksudnya. Coba kita leburkan saja. Astagfirullahaladzim. Kita coba leburkan. Iya. Ini masuk kamarnya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ibadu dharma wijaya dan juga minyak Burhanul Haq. Leburkanlah puhul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Akhirnya lebur juga ini. Iya, akhirnya lebur juga. Semoga setelah ini tak ada lagi yang mengeluarkan saya, Dik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah sudah tidak ada yang mengganggu lagi. Gitu. Ya alhamdulillah wa syukurillah saudara, walaupun penuh dramatis tadi untuk menyembuhkan kedua keluarganya, kedua orang tuanya Mas Budi, pada akhirnya sudah terselesaikan gitu. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Iya, benar, Terutama saudara. untuk Mas Budi, ya jangan diambil hati. Iya, Dik. Yang namanya si Fahri nanti kita cari. Dia itu masih dekat gak sih rumahnya di sekitaran sini? Kalau rumahnya sih dekat jauh sih. Nggak jauh. Iya. Biasanya dia itu standby itu jam-jam berapa? Ya sekitar jam siang lah, Dik. Jam 2-an lah. Oh, kalau malam dia itu nggak di rumah? Iya, nggak di rumah. Oh, Akhirnya pergi. baiklah. Ya sudah, besok siang kita langsung bergegas saja. Iya. Kita secara offline saja untuk penyelesaiannya. Insya Allah dari dia juga insya Allah akan ada jalan keluarnya. Karena Iya, tadi saya sudah memerintahkan dari makhluk si nenek-nenek tersebut untuk menyadarkan tuannya sendiri. Iya. Semoga tersampaikan oleh dia. Itu pasti tersampaikan dan Iya. pasti dia sadar. Iya. Mungkin nggak lama kemudian nanti nelpon jenengan. Iya. Mm-mm. Saya yakin nanti nggak lama kemudian nelpon jenengan minta maaf. Itu pasti. Semoga saja seperti itu. Amin, amin. Amin. Iya. Oh iya, buat para saudara, barangkali ada yang ingin mencoba untuk memaharkan minyak Burhanul Haq ini, monggo kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini. Gitu. Karena minyak Burhanul Haq ini dari wadah minyaknya ya saudara. Kalau ini kan bukan, ini botol. Waktu itu kan kita mendapatkan wadah minyak beserta isi dalam wadah tersebut yang bernama minyak Burhanul Haq. Kalau wadah itu akan diambil lagi sebentar lagi oleh para leluhur. Iya, betul, saudara. Kalau misal wadah itu dikembalikan lagi kepada beliau, maka minyak itu sudah tidak bisa disebarluaskan. Iya. Gitu. Jadi siapa cepat dia dapat saudara, walaupun memang minyak ini tidak ada habisnya, tapi akan kembali kepada para leluhur. Benar untuk sekali. menjaga keseimbangan dari alam semesta gitu. Iya, benar. Itu sih yang dikatakan oleh para leluhur. Jadi silakan saudara, minyak Burhanul Haq ini bisa dimaharkan melalui nomor admin yang ada di video ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ini kita akhiri saja ya saudara ya. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.